Right. I'll continue. Mana ya? Example ya. I'll give you example like what I did before. Okay. Can you see it on the screen? Yes, ma'am. Yeah. Yes. There is a paper entitled Mangun Wijaya's Point of View on Young Indonesian Tractors as reflected through Stadewa and Larasati in The Weaver Birds. Okay. Do you know Mangun Wijaya? Anyone? Do you know Mangun Wijaya? Yes, ma'am. Not yet. Do you know Not yet, ma'am. Burung Manyar? Do you know Burung Manyar? Sudah ada yang baca? Not yet. Okay. Aduh, gimana ya? You know that Burung Manyar is a very famous literary work, and it's quite famous, yeah, because if I'm not mistaken, you know, when I was in undergraduate and also in high school, yeah, people talk about this literary work, okay, and we are asked to read the work in the library. Saya kurang tahu, mungkin saya SMA akhir atau ketika saya itu di S1, saya agak lupa. But you know that it was long time ago, kan? Because I studied in S1 itu zaman purbakala ya, jadi udah lama sekali gitu. This is quite famous because lots of the the awards ya gotten by Mangun Wijaya. Masa Mangun Wijaya nggak tahu sih? Itu salah satu orang yang menata Kali Code. Kalau Code itu kan Jogja slum area ya. Slum area itu area kumuh. Itu di sana banyak orang-orang yang hidupnya masih dalam kekurangan, rumahnya jelek, rumahnya kayak gitu tidak teratur ya. Dia itu salah satu yang menata, bukan salah satu ya, memang dia khusus mendifusikan hidupnya untuk ini karena dia satu dia itu priest, dua dia seorang aktivis, kemudian novelis, essayist, and lecturer, many ya, he's got many profession, right? Dan dia sangat terkenal di luar negeri karena karya-karyanya. Anda sebagai orang Indonesia harus tahu, ya. Okay, if we have a look at the title here, ya, Mangun Wijaya's point of view on young Indonesian tractors as reflected through Stadewa and Larasati in his work, The Weaver Birds. Right, this student or this, the person here, the writer here, writer of the paper, connects the novel with the author's point of view. Ya, jadi dia ingin melihat bagaimana pandangan Mangun Wijaya terhadap intelektual muda Indonesia yang terlihat pada karakter Stadewa dan Larasati ini melalui karya sastranya. Berarti karya sastranya ini memperlihatkan point of view dari Mangun Wijaya. Oke? Paham ya? Right. Yes, ma'am. Okay. And then here in this paper, nanti kalau Anda itu menulis paper, entah itu kritik sastra, entah itu metode penelitian, entah itu your skripsi ya, there must be reason of writing the topic, right? Nah, anak ini menuliskan bahwa in the past itu ada young intellectuals good glorious achievement. Jadi anak muda zaman waktu itu memikirkan negara seperti itu dan mereka mempunyai good achievement dan glorious achievement-nya. Kapan itu? In the 19
1940s in the era of Indonesian's independence. Oke. Nah, yang sekarang, anak muda yang sekarang itu bagaimana? Nah, ini yang author ini sangat prihatin karena yang terjadi adalah bahkan anak SMA pun itu lebih memilih untuk conducting brawl itu ya, suka brawling itu. Maksud saya tawuran. Nah, tawuran. Anak-anak sekarang itu kalau nggak tawuran, having free life, mabuk-mabukan kayak gitu ya. Padahal zaman dulu ketika anak itu SMP loh ya, itu mikir untuk berjuang untuk negara mereka, including the author ini itu. SMP itu sudah melawan Jepang dia ya. Oke. Gimana ini? Right. And then the objective of his paper, tentu saja kalau kita mau melihat refleksi dari point of view author terhadap di dalam karya sastra, itu kan pertama ini ya, Anda harus memahami kalau memahami the life of Mangunwijaya, of course ya. And then the objective of the paper here is to find out Mangunwijaya's point of view about the characters of young Indonesian intellectual. Oke, jadi menurut Mangunwijaya yang disebut intellectuals of young Indonesian itu yang kayak apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah to find out Mangunwijaya's point of view toward the characters of young Indonesian intellectuals reflected by Stadiwa and Larasati. Lalu bagaimana karakter itu, ciri-ciri ya, maksudnya karakter di sini ciri-ciri ya, ciri-ciri dari young Indonesian intellectuals itu terlihat pada Stadiwa dan Larasati. Kemudian, of course, in this case, the students uses the expressive approach ya. Nah, dia mengatakan, cuman sayangnya di sini teorinya tidak terlalu ini ya. Ini saya melihat ke approach-nya ya. Ada anggapan bahwa a literary, jadi approach yang dia pakai itu beranggapan bahwa a work of art is the overflow, utterance, or projection of thought and feelings of the poet, and it is defined in terms of imaginative process which modifies and synthesizes the image, thought, and feelings of the poet. Oke, jadi dari definition ya, atau apa ini, statement about the approach, expressive approach, itu menganggap bahwa art itu sebagai proyeksi dari ya entah ucapan, entah thought, entah feeling dari poet itu sendiri atau artis itu sendiri ya. Ini teorinya nggak saya sebutkan loh ya di sini ya. Right. And then of course to understand Mangunwijaya's point of view, pandangan Mangunwijaya, you need to know about the life of Mangunwijaya. Jadi di sini dikatakan Mangunwijaya lahir 1929 in Ambarawa, the first child of 11 children. Ya, banyak banget ya. And then he went to elementary school in Muntilan and he was a creative boy. In 1942, when Japan won over the Allies, he graduated from elementary school. Oke, jadi dia lulus SD itu tahun 42. And then he asked permission to study in junior high school in Jogja. And his current experience on his way to Magelang from Jogja, which made him to decide to upgrade his knowledge by studying the word past, because the past or history is the determiner of what happened at present. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu merupakan penentu dari masa sekarang ya. Dia itu waktu itu naik angkot kemudian ketemu dengan siswa-siswa
SMA, ya SMA atau SMA kalau nggak salah. Mereka bicara tentang world history dan dia menyadari sesuatu bahwa apa yang terjadi di waktu lampau itu sangat mempengaruhi masa sekarang. Okay, and then this is what happened in the history ya. In 1945 to 1948, this is the establishment of Indonesia, and it reached its moment ya. And then when Indonesians defended the freedom with lives and blood, Bilyarto itu Mangunwijaya itu tadi. Bilyarto participated actively by stealing Japanese trucks. Right. Jadi di sini umurnya masih SMP waktu itu ya. And he also joined TKR. Apa ya TKR ya? Tentara Keamanan Rakyat atau apa? Singkatan apa itu? Ini N-nya double. Battalion 10, Division 3, Jogja, where Major Suharto was the leader. Okay. And then he experienced some great battles in Ambarawa, Magelang, and Meranggen. Okay. And in 1946, he joined TPI. TPI itu Tentara Pelajar Indonesia ya, bukan stasiun TV ya. Okay. And in 1947, he graduated from junior high school. Coba bayangkan, dia masih SMP, tapi dia ikut perang gitu ya. Oke. Apa yang Anda lakukan waktu SMP? Kalau just try to imagine kalau sekarang ini Anda harus bertempur melawan musuh gitu ya, penjajah gitu ya. Can you imagine that? Alright. And in 1948, as the Dutch launched an aggression to reoccupy Indonesia, he joined Student Army Brigade 17. Ini ke-17 ya maksudnya ya. And he was trusted to be the head section of Kedu Company. Alright. Jadi dia lulus SMP, setahun kemudian dia sudah menjadi kepala seksi di Kedu ya. Dan dia tentara waktu itu. Okay. After fighting in wars for about 3 years in 1948, he continued his study in SMUB, Saint Albertus, Malang. Anda tahu ya SMUB? SMU itu sekolah menengah umum yang sekarang menjadi SMA, sekolah menengah atas. B itu artinya apa? B itu artinya ini B itu science ya, science. Jadi SMA yang untuk science itu SMA B. Kalau Anda familiar dengan SMAB Padmanaba, itu kan dulu itu SMA untuk science gitu. Sedangkan SMA 1 itu dulu untuk SMA 1 ya, dulu itu kalau nggak salah SMA C kalau nggak salah ya, sosial gitu. Tapi kan sekarang tidak ada lagi pembedaan antara ABC ya. Oke. ABC, C. Jadi dulu itu pembedanya itu A, B, dan C. Gitu. Yang B itu untuk science. Kemudian yang A dan C itu untuk sosial dan bahasa. Gitu ya. And then he had a deep contemplation when he listened to Major Isman's speech in a big celebration in Malang to celebrate the victory of Indonesia over the Dutch. And the speech changed him. Kenapa? Karena di dalam speech itu dia menyadari, karena speech itu dia menyadari that it was the common people that had given big contribution to Indonesian victory. So it is not the fighters that gives big contribution to Indonesian victory, but the civilians. Makanya he decided to be a priest. Why he wanted to become a priest? Because by becoming a priest, he wanted to repay the debt to the common people by serving them. Jadi dia
ingin membayar hutang-hutang kepada orang-orang biasa dengan cara melayani dia. Caranya gimana? Dia menjadi seorang priest. Because by becoming a priest, so he devotes his life only to the people. Gitu. Jadi dengan menjadi seorang priest, dia itu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk orang banyak gitu ya. So he entered the seminary in Kota Baru in Jogja and then to Mertoyudan. And then he studied architecture in ITB, ya, Sekolah Teknologi Bandung. And he continued his S3 and S2 ya, in West Germany. After returning to Indonesia, he taught at Gadjah Mada University. So, if you read his biography, you will know that Mangun Wijaya was a priest, social worker, novelist, teacher, lecturer, essayist, yeah, and he was a brilliant and productive one in his field. Okay, jadi there are many things he has done as a priest, ya. Dia itu menjadi social worker. Jadi dia itu Anda tahu zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto itu adalah zaman yang sebenarnya dianggap sebagai diktatorisme ya. Because we are not free to express our thought. Kalau Anda itu aktivis, ya, ini yang terjadi ya. Saya tidak ngomong mengada-ada, tapi apa yang terjadi pada waktu itu, there is no freedom of speech. Ketika pemerintah melakukan pembangunan misalnya, terus melakukan penggusuran, itu tuh yang terjadi adalah ganti rugi, selalu ganti rugi. Artinya diganti, tapi yang punya tanah itu merugi gitu loh. Beda yang sekarang, sekarang itu masih ganti untung ya. Saya tahu karena itu belakang rumah itu banyak yang tergusur karena pelebaran selokan ya. Itu ganti untung gitu loh. Harganya tinggi dan mereka bisa mempersiapkan hal yang lain gitu untuk ini untuk ganti tanah yang kena pelebaran selokan itu. Jadi waktu itu misalnya penggusuran Kedung Ombo, dia melakukan protes kayak itu ya. Proses tidak makan kalau nggak salah ya, tidak sendirian bersama teman-temannya, walaupun tidak digubris gitu. Kemudian protes di mana lagi dan itu berhasil, kecuali yang di Kedung Ombo itu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi demonstran pada zamannya era Orde Baru itu sangat berbahaya. Ada teman saya yang kena ciduk waktu itu ya. Saya nggak mau cerita di sini ya, tapi that's what happened ya. Makanya ada kasus Semanggi, ada kasus ini. Okay, and then from his life, ini sebenarnya banyak ya yang dia ceritakan. Cuma nanti dia dari biografinya itu, si anak ini mengambil kesimpulan bahwa point of view Mangunwijaya itu dia menganggap bahwa intelektual itu mestinya seperti ini. Jadi Mangunwijaya berharap intelektual, kaum cendekiawan, kaum terdidik seperti Anda itu kaum terdidik loh ya, because you go to school, right? Itu harusnya memiliki simpati dan empathy, social solidarity, right? High intelligence, and the seek for peaceful way during the struggle or non-violent struggle. Jadi jangan dikit-dikit mengutamakan kekerasan, dikit-dikit mengutamakan kekerasan gitu. Kalau ada masalah, so find the peaceful way. Oke, ini yang terjadi kan sekarang kan orang tuh mudah stres. Mudah stres sehingga menjadi agresif. Ketika dia itu agresif, maka mudah memukul orang, menyakiti orang, mudah melakukan violence. Dalam skop besar lalu merusak, ya. Dalam skop lebih besar lagi membom orang lain, kayak gitu ya. Itu karena bentuk-bentuk, kalau dirunut dari sisi psikologis sih bisa ya, bentuk-bentuk
hal yang nggak beres secara psikologi gitu. Okay, and then making mistake during the struggle is acceptable because we are in the trial and error process. Cuman kalau bikin mistake, nanti jangan sampai diulangi lagi gitu. Tapi making mistake itu adalah acceptable as long as you learn from the mistake. Itu menurut pandangan Mangunwijaya. Okay, those first three of Mangunwijaya's point of view about young Indonesian intellectuals are based on Mangunwijaya's understanding on the characters and struggle of the young Sukarno, young Hatta, and young Syahrir. Sedangkan the fourth point of view was born from Mangunwijaya's thought. Jadi Mangunwijaya ini belajar dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan yang Syahrir, bagaimana mereka berjuang, lalu dia ambil kesimpulan seperti ini. Yang terakhir, yang nomor 4 ini adalah pikiran dari Mangunwijaya. Tapi yang ini adalah pikiran Mangunwijaya yang sangat terinspirasi oleh tokoh-tokoh muda kayak Karno, Hatta, dan Syahrir. Coba baca dong apa yang mereka lakukan untuk Indonesian Independence, right? Syahrir ini adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Soekarno Presiden pertama, Hatta adalah Vice Presiden pertama. Anda bisa melihat bahwa Perdana Menteri pertama di sini, ini yang kurang diekspos ya, itu sangat modest. Mereka tidak mengutamakan duniawi, tidak memikirkan apa yang mereka peroleh dari Indonesia sebagai pejabat, ya. Mereka tidak mikir gitu. Bahkan untuk Perdana Menteri pun baju itu masih bolong-bolong kayak gitu ya. Tidak apa-apa, tidak masalah kayak gitu. Dan itu terjadi waktu itu, tidak seperti di orde yang selanjutnya ya, yang penting dapat sesuatu, mengeruk harta sampai 7 turunan gitu ya. Yang notabene mengeklaim tidak mengambil sepeser pun gitu. Okay. And then here, this is the reflection of Mangunwijaya's point of view through Stadewa. Jadi dari Stadewa itu atau Teto ya namanya, panggilannya itu Teto. Dia melihat bahwa ada karakter simpati dan solidarity di sini. Oke, jadi Stadewa menunjukkan karakteristik simpati dan solidarity. So Teto, the character in the novel atau Stadewa ya, possesses sympathy and solidarity, and it can be seen from his analysis on his main reasons of joining Nika. Jadi ada orang Indonesia yang ikut tentara Belanda gitu ya. Oke. Tapi di sini Teto tidak menyalahkan mereka. Instead he sympathizes his men's condition by not blaming them joining Nika for money. Jadi dia melihat bahwa orang-orang yang join Nika itu sebenarnya karena uang. Mereka miskin, tidak punya uang gitu ya. Oke. Nah, Teto itu siapa sih? Teto itu sebenarnya seorang, ya ini ya maksud saya adalah ayahnya itu orang Indonesia, ibunya itu blasteran Indo ya, orang Belanda dan Indonesia. Makanya ibunya sangat cantik, right? But what happened at that time itu kan kependudukan Belanda, Jepang ya. Nah ibunya itu karena cantik ya, karena cantik dia diinginkan oleh pemimpin Jepang, yang pemimpin atau komandan Jepang waktu itu. Ibunya nggak mau, tapi dia diancam kalau kamu nggak mau jadi gundiknya si komandan itu, ayahnya akan dibunuh gitu kan. Ayahnya ditahan oleh Jepang, terus ibunya mau jadi gundik gitu kan. Tapi kemudian ayahnya itu nggak pernah ada kabarnya gitu loh. Ibunya kan bertanya-tanya apa yang terjadi pada si ini. Akhirnya dia tahu bahwa ayahnya itu sebenarnya sudah dibunuh oleh orang Jepang gitu kan. Akhirnya ibunya bunuh diri. Karena dia menjadi gundik itu karena dia
ingin menyelamatkan si ayah ini. Nah, dari itu Teto itu sangat benci dengan orang Jepang. Oke, karena saking bencinya, dia itu terus ikut orang Belanda, ikut Nika. Ya. Nika itu kan army Belanda, itu saking bencinya sama orang Jepang. Itu. Dan di situ dia tidak melihat apa ya, dia tidak menyalahkan orang-orang yang join Nika dan dianggap pengkhianat oleh orang-orang yang di pihak Indonesian Freedom ya, kayak di pihaknya Syahrir gitu atau Soekarno itu ya. Tapi dia bisa memahami. Namun kondisi kayak gini kok, dan mereka hanya mempertahankan hidup gitu ya. Kemudian ketika dia itu sudah dewasa, Teto itu sangat pintar orangnya, dan dia akhirnya dia kan akhirnya belajar dengan beasiswa ya setelah Indonesia merdeka. Saking pandainya, dia itu belajar di luar negeri. Itu sampai dia itu bekerja di perusahaan luar negeri gitu ya. Tapi di situ dia menemukan bahwa company-nya dia itu melakukan kejahatan terhadap Indonesia gitu ya. Oke. Pada waktu itu Teto sebelum dia mencapai he's got enlightenment tentang kesalahannya dia yang tidak patriotik, tidak nasionalis, dan dia itu sangat membenci. Awalnya sih karena dia sangat membenci orang Jepang ya, makanya dia take sides of orang Belanda, dan dia membenci orang Indonesia. Kenapa dia membenci orang Indonesia? Karena orang Indonesia itu berpihak pada Jepang, kerjasama dengan Jepang kan waktu itu ya. Oke. Dan akhirnya dia memilih hidup di luar negeri, sekolah di luar negeri setelah kemerdekaan. Oke. Tapi ketika dia bekerja di luar negeri, dia he comes to an enlightenment bahwa apa yang dia lakukan ini semuanya itu salah. Saya orang Indonesia. Saya harus take sides of Indonesia. Saya harus membela negara kita, negara dia gitu ya. Nah, di situ he shows his sympathy and solidarity at the same time when he finds the fraud of his company done to Indonesia and then reveals it to Indonesian side. Nah, karena dia udah sadar kesalahan dia berusaha untuk membenahi kesalahannya dia itu dengan revealing the fraud of his company. Ini international company ya, yang notabene bekerja sama mengambil harta, maksudnya resources from Indonesia. Jadi kayak apa ya, company yang berhubungan dengan pertambangan atau apa gitu ya. Oke. Alright, and Teto is intelligent. Teto has high intelligence. Apostrophe S here is has. Di situ diceritakan bahwa he was clever, selalu first ranking. Kemudian, he was so smart and studied in computer and mathematics. Yeah, he's got doctoral degree from Harvard University, and he was acknowledged as computer and mathematics expert in his job. Okay, and because of his expertise, the company he worked in still give him chance to work despite his betrayal. Maksudnya, dia kan revealing the company's fraud to Indonesia side. Berarti dia mengkhianati perusahaannya dia ya. Dan waktu itu dia terus resign gitu. Tapi karena saking pandainya dia, perusahaannya itu tergantung pada dia. Makanya the company itu masih memberi chance bagi dia untuk bekerja di situ. Walaupun dia dianggap sudah mengkhianati. Walaupun apa yang dikatakan oleh siapa namanya Teto ini sebenarnya adalah hanya membuka kebenaran gitu ya. Sebenarnya sih. Oke. Kemudian Teto itu juga has non-violent struggle. Teto's non-violent struggle can be seen when he reveals the fraud of his company to Indonesian sides by asking for Jono's help. Jono itu merupakan lecturer di ITB ya, di ITB, dan dia juga merupakan penasihat bagi pemerintah Indonesia.
Oke, makanya dia minta bantuan Jomo untuk membantu. Dia mengatakan kejahatan company-nya dia itu ke pemerintah Indonesia. Ya, jadi itu settingnya sekitar tahun 80-an ya. Oke. Jono itu adalah Larasati husband. Siapa itu Larasati? Nanti diceritakan ya. Kemudian Teto itu juga melakukan trial and error process. Okay, first, Teto make mistake by blaming all Japanese and Indonesians who collaborate with the Japanese for his mother's misfortune of being forced to be the concubine of the head of Kanpetai and of joining Nika to take revenge to them. Nah, ini pertama kesalahan dia apa? Yaitu menyalahkan semua orang Jepang dan semua orang Indonesia yang bekerja sama karena mereka adalah penyebab dari ibunya dijadikan gundik dan mati karena orang Jepang ya. Kemudian kesalahan yang kedua joining Nika untuk membalas dendam pada orang Jepang dan orang Indonesia. He tries to repent, menebus kesalahan itu by revealing the fraud of the company he works in to the Indonesians. Jadi untuk menebus itu dia berusaha untuk membuka kedok company-nya dia, kejahatan company-nya dia kepada pihak Indonesia. Oke, kemudian ini he made mistake by marrying Barbara for a position in the company he worked in, and he realizes his mistake by marrying Barbara not for true love, but for the sake of his career. This results in his guilty feeling to Barbara. Jadi dia bekerja di company, tapi owner of the company itu kan punya anak yang namanya Barbara. Barbara here really loves Teto, tapi Teto sih enggak loves Barbara ya. Tapi akhirnya dia menikahi Barbara itu karena apa? By marrying Barbara, dia posisinya naik gitu. Karena ayahnya itu pemilik dari company itu. Tapi akhirnya dia menyesal karena melakukan hal yang tidak adil pada Barbara, karena menggunakan Barbara sebagai alat, akhirnya dia menceraikan si Barbara ini. Ya. Alright, and then here, this is Mangun Wijaya's point of view on young Indonesian intellectuals through Larasati. Oke, siapa itu Larasati or Ati? She is a friend of Setadewa since she was and is actually is ya sampai tua pun mereka masih friend since they were childhood, jadi teman waktu kecil, and as they are adults they fall in love to each other karena Ati itu anak jadi sebenarnya dia agak royal family gitu ya, jadi dia punya darah ringrat dan dia sangat cantik gitu ya, makanya Teto itu sebenarnya pernah tinggal di tempatnya Larasati waktu kecil sehingga mereka menjadi friends sampai agak dewasa, sampai SMA. Waktu SMA mereka berpisah gitu. Karena different political orientation tadi. But actually they fall in love to each other. However, they have different national and political orientation. And it separates them. Oke, yang satu ikut Syahrir, yang satu ikut Dutch by joining Nika. And then Ati actually feels sorry for the misfortune that happened to Teto and his family and to her maid Mbak Inem because her only son is taken to be a forced laborer by the Japanese. Nah, ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya Ati itu memiliki simpati dan solidarity. Jadi Ati itu masih muda, tapi dia memiliki simpati dan solidarity. Buktinya apa? Dia merasa sangat menyesal dengan apa yang terjadi pada Teto maupun
Mbok Inem itu ya. Makanya she always tries to help them. Okay? Because of her deep sympathy to the Indonesian who suffer under the Dutch and the Japanese colonization, she chooses to be part of Indonesian in the struggle for Indonesian's independence. Nah, ini juga bukti dari simpatinya dia, bahwa dia ingin membela anak buah orang Indonesia yang waktu itu menderita karena orang Belanda dan orang Jepang. Mereka dijajah oleh orang Jepang dan orang Belanda. Right. And then Atik itu sangat pandai. Selain cantik, sangat pandai. Alright. She was able to enter high school easily. Oke. Harap diingat ya bahwa untuk masuk SMA pada tahun 45 cewek sekolah itu sangat jarang. Oke, cewek sekolah itu sangat jarang. Oke. Dulu waktu saya itu KKN ya, itu saya KKN itu berapa puluh tahun yang lalu. Saya di suatu tempat yang notabene sebenarnya mungkin udah modern ya, tapi di tempat itu cewek itu menikah SMP, SMA gitu loh. Banyakan yang SMP. Right. Sehingga cewek sekolah sampai high school itu sangat fenomenal, masih wow gitu ya. Dan lulusan SMA cewek maupun cowok tahun itu sudah bisa kerja di kantor. Oke. Zaman kok itu ya, zaman ibu saya itu sarjana tahun 65. Waktu itu sangat jarang ya, sangat jarang nggak yang apa namanya orang apalagi cewek itu lulus kuliah itu. Oke, zaman ibu saya dulu bahkan saudara-saudaranya itu masih ada yang dijodohkan, kakak-kakaknya itu masih menikah itu dijodoh-jodohkan ya gitu. Orang masih pakai jari-jari gitu ya, masih pakai jari itu. Tapi dia udah kuliah gitu ya. Oke. And then she is able to defend her doctoral thesis successfully and passes the examination with summa cum laude title. Nah, ini yang terjadi pada Atik ya. Tahun segitu, tahun 4. Ini SMA-nya sih tahun 45-an, tapi doktoralnya itu mungkin ya sekitar tahun 80-an karena dia sudah menikah dengan Jono ya. Oke. When Atik, jadi Atik also shows non-violent struggles. When Atik and Teto are kids, Atik has ever scolded ya harusnya ini ya, scolded Teto because he shot the birds with slingshot. Jadi Atik bukan tipe orang yang suka kekerasan. During Indonesian struggle for independence, Atik decides to take part in political struggle as a staff of Prime Minister Sultan Syahrir. Nah, jadi dia jadi stafnya Sultan Syahrir ya, macam kayak ya stafnya lah ya. Tapi dia tidak mau, kan dia membenci violence, dia tidak mau terlibat di dalam peperangan langsung ya. Oke. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa si siswa ini mengatakan bahwa the characters that are possessed by Teto and Atik are the reflection of Mangun's points of view that he wished should be possessed by the young Indonesian intellectuals like you. Jadi Anda itu, Mangunwijaya itu berharap bahwa Anda ini, generasi Indonesia yang masih muda ini memiliki sympathy, solidarity, high intelligence, kemudian mengutamakan non-violence, jangan dikit-dikit tawuran, jangan dikit-dikit nonjok orang, bunuh orang, gitu ya. Dan merusak, jangan sampai merusak dengan apapun. Oke. And he created characters like Teto and Atik because he wanted to inspire and motivate
young Indonesian intellectuals to imitate them so that they become the good agent of change for Indonesia. Alright, even he portrayed Tito as someone who was very much terrible in making mistakes, ya, bahkan menjadi pengkhianat bangsa. Tapi at the end, dia menggambarkan Tito sebagai sosok yang very much patriotic and nationalist. Dia lebih membela orang Indonesia dengan taruhan bahwa dia tidak lagi mendapatkan posisi di company dia dipecat, kemudian tidak memiliki gaji yang tinggi lagi, macam kayak gitu. Oke, bahkan dia itu karena dia digambarkan sebagai sosok yang sangat mencintai Ati, ya. Oke, Ati itu adalah orang yang dari core-nya itu sangat Indonesia. Very, very Indonesian. Not only in her mind, but also in her soul. Jadi Tito itu mencintai Ati, kalau mau dikatakan, ya. Itu bukan hanya sebagai sosok wanita, tapi Ati itu sendiri adalah simbol dari Indonesia itu sendiri. Walaupun dia tidak menikah dengan si Ati, tapi cintanya itu nggak padam. Dia sangat mencintai Ati, bahkan akhirnya endingnya itu kan Ati sama Jono itu kecelakaan dan meninggal, ya. Dia merawat anak-anaknya Ati dan Jono. Itu merupakan suatu simbol bahwa dia itu mau merawat anak-anak Indonesia gitu loh. Oke. Jadi dia ingin merawat Indonesia, dia memiliki kemauan untuk merawat Indonesia, membesarkan Indonesia, membesarkan anak-anak ini, seperti juga dia membesarkan Indonesia. Gitu. Jadi novel ini merupakan novel yang di settingnya itu setting peperangan dan setting setelah post-war, right? Tapi di balik itu ternyata ada banyak hal yang mau disampaikan, entah itu romance. Secara garis luar sih romance, tapi di situ sangat banyak yang disampaikan, ya, antara lain tentang nationalism terhadap country Indonesia, kayak gitu. Okay, any questions, students? Because I'm going to stop sharing and stop recording.